saya Pranti Datu dengan NIM 218611210, Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang analisis teknologi model aplikasi perdagangan elektronik di kalangan mahasiswa. Berikut latar belakang. Perkembangan teknologi yang semakin canggih telah membawa perubahan pada masyarakat Indonesia. Hal ini memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan komunikasi dengan pihak lain tanpa dibatasi waktu dan jarak. Hal tersebut sangat tidak baik melekat pada diri masyarakat, khususnya mahasiswa. Sebagai konsumen yang bijak, sebagai mahasiswa mampu memilih sesuatu yang diperlukan dan tidak diperlukan. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat praktis bagian A bagi program studi. Penelitian ini diharapkan memberi gagasan baru dalam rangka melengkapi dan mengimpakkan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya dan bermanfaat. Yang bagian B, bagi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan mahasiswa memiliki perilaku konsumen yang rasional, di mana membeli atau mengkonfirmasi barang dengan mengutamakan kebutuhan, mempertimbangkan manfaat, dan sesuai. Bagian C, bagi pengguna e-commerce. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan para penjual online lebih selektif lagi dalam memilih barang apa yang akan dijual dan bagaimana kualitas barang. Yang kedua, manfaat segi kebijakan. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas perilaku konsumen mahasiswa dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan mempunyai pola pikir rasional dalam memilih serta membeli kebutuhannya. Yang ketiga, manfaat dari segi isu dan akses sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan agar peneliti selanjutnya yang meneliti tentang e-commerce dan perilaku konsumen menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi. Itu kebiasaan masyarakat dinilai lebih praktis dan efisien sehingga masyarakat saat ini cenderung menggunakan sistem belanja online dalam belanja. Hal ini memberikan pengaruh kepada orang lain, khususnya mahasiswa, untuk ikut melakukan belanja secara online. Pertemanan. Kelompok pertemanan merupakan tempat individu-individu berinteraksi satu sama lain karena adanya hubungan di antara mereka. Dalam aktivitas belanja online, mahasiswa saat ini cenderung motivasi belanja. Motivasi belanja merupakan dorongan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, di mana kebutuhan konsumsi harus terpenuhi agar terjadi keseimbangan. Nampak pada perilaku mahasiswa dalam aktivitas belanja online. Itu persepsi mengenai belanja online. Model belanja online ini saat ini sedikit banyak mampu mengubah pola konsumsi, khususnya mahasiswa, di mana mahasiswa menganggap bahwa belanja online merupakan media memudahkan. Macam-macam bisnis online. Bagian A, toko online. Toko online adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam-macam produk melalui internet dengan menggunakan website memberikan dan mengenai permintaan informasi. E-commerce adalah di mana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau dagang secara online. Sejarah e-commerce. Sejarah perkembangan e-business di dunia dimulai dari kemunculan internet yang kemudian berkembang sehingga timbullah e-commerce. Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur yang baru. Dalam penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian merupakan salah satu cara yang paling jitu dalam usaha untuk mengembangkan bakal memajukan sebuah penelitian. Ini menggali sebuah data masyarakat yang menggunakan aplikasi platform elektronik di kalangan mahasiswa.
Kedua, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan apa-apa yang berlaku. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang pertama, observasi. Observasi digunakan untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang sedang diamati dan mengumpulkan data aktivitas untuk mengetahui sesuatu. Kedua, wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data pada studi pendahuluan. Instrumen pedoman wawancara dalam penelitian wawancara ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan responden tentang bisnis e-commerce. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan mencatat data yang ada. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda tertulis dan temannya. Sekian dan terima kasih.